Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi hormat kepada orang tua dan guru. Nah, di samping itu pasti Ananda semua bertanya, apa sih kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, memahami esensi berbakti kepada orang tua dan guru. Yang kedua, memahayati keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan sikap hormat, berbakti, dan patuh pada orang tua dan guru. Yang terakhir, memiliki adab atau tata krama kepada orang tua dan guru sesuai tempat dan kondisinya. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas apa sih itu pembelajaran kita hari ini, hormat kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu makna orang tua. Nah, apa sih orang tua itu menurut Ananda semua? Pasti bertanya, apa sih makna orang tua? Nah, di sini makna orang tua bagi seorang anak. Orang tua adalah merupakan ibu dan ayah yang telah melahirkan, membesarkan kita, dan mengasuh kita, dan mengantarkan kita ke sekolah untuk menempuh dan menimba ilmu dalam dunia pendidikan. Nah, orang tua merupakan sosok yang memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Setiap anak memiliki kewajiban dan keharusan untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Nah, kasih sayang yang telah diberikan oleh orang tua tidak akan terbalaskan oleh apapun dari kita, maupun itu dari uang. Tapi bagaimana kita untuk di dalam berbakti seorang anak untuk kepada orang tua, itu Allah menganjurkan atas kewajiban kita berbakti ke orang tua telah diterangkan dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan kasar. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 23. Nah, di samping itu juga ada dalil yang menerangkan kita berbakti kepada orang tua. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada orang tua. Nah, lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi SAW memerintahkan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku meminta tambah kepada beliau, pasti beliau akan menambahkan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dalam kita berbakti kepada orang tua, itu kita memiliki juga batasan berbakti kepada beliau. Di dalam Al-Quran surat Luqman diterangkan bahwa selama kita tidak disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, yang diterangkan dalam surat Luqman ayat 15, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, dan kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu,
dan maka aku akan memberitahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, kita juga memiliki batasan dalam berbakti kepada orang tua. Jika kita disuruh untuk hal-hal yang maksiat atau mempersekutukan Tuhan, jadi kita tidak bisa berbakti ke orang tua. Kita hanya berbakti ke orang tua pada hal-hal yang baik. Contohnya, kita diminta untuk membantu dia membersihkan rumah. Nah, di sini hal yang kita batasi dalam berbakti kepada orang tua, yaitu kita disuruh untuk memakai narkoba. Nah, narkoba itu sendiri itu sudah zat-zat yang terlarang, yang sejenis dengan khamar yang dilarang dalam Al-Quran. Nah, dalam hal tersebut kita tidak boleh mentaati perintah orang tua kita untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti. Dan contohnya lagi, kita disuruh untuk bermaksiat, itu dilarang kita untuk mematuhinya yang telah diterangkan dalam surat Luqman ayat 15. Nah, sekalian pasti bertanya-tanya, apa sih keutamaan berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama kita ada keutamaannya, yaitu penghapus dosa besar. Nah, di mana kita memiliki dosa besar dengan berbakti kepada orang tua, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan mengasihi dan menyayangi orang tua kita dan mentaati perintah beliau, maka Allah akan membukakan pintu rezeki yang besar dan memanjangkan usia kita. Nah, selanjutnya akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan nanti setelah kita menikah. Nanti bagaimana perlakuan kita kepada orang tua dengan perlakuan baik juga akan kita dapatkan nanti dari keturunan kita selanjutnya, dari anak atau cucu kita nanti di kemudian hari. Jika kita berbuat buruk pada orang tua, maka lebih buruk juga nanti yang akan kita terima kelak saat kita sudah tua nanti dari orang anak-anak kita dan cucu-cucu kita kelaknya. Jadi jangan sekali kita berkata kasar, durhaka kepada orang tua. Nah, selanjutnya akan dimasukkan dalam surga Allah. Nah, inilah yang kita nantikan, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbakti kepada orang tua, yaitu kita dimasukkan dalam surganya Allah. Dimana surga ini yang tempat yang indah yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, dari keutamaan berbakti kepada orang tua tadi, dari sekarang anda semua mari berbaktilah kepada orang tua. Jangan pernah berkata kasar kepada orang tua, maka berikanlah perkataan yang lembut. Jangan mengatakan sesekali kata kepada mereka. Nah, selanjutnya pembahasan kita tentang makna seorang guru. Makna seorang guru. Guru merupakan seorang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak kepada murid-muridnya. Seorang guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan tidak dapat diberikan oleh orang tua saat di rumah. Seorang guru tidak kalah pentingnya dari seorang orang tua oleh seorang anak, karena seorang guru, anak bisa memiliki ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat nanti. Dengan melalui gurulah kita mendapat
memperoleh ilmu pengetahuan yang tidak pernah kita dapatkan selama kita di rumah. Nah, guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua ayah dan ibu kita. Nah, saat di sekolah dalam menempuh pendidikan, gurulah jadi orang tua kita. Nah, di samping itu, guru juga merupakan motivator dan fasilitator dalam pendidikan, dalam membentuk karakter dan akhlak siswa saat dalam dunia pendidikan. Nah, adapun seorang anak memiliki adab kepada gurunya. Yang pertama, kita hendaklah merendahkan diri di hadapan guru, tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapatkan izin. Yang selanjutnya, hendaklah memandang guru dengan rasa hormat. Yang ketiga, duduk dengan sopan dan mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, patuh pada perkataan dan perintahnya. Dalam 4 poin tadi, kita diajarkan tidak boleh cabut saat pembelajaran, tidak boleh meribut dalam saat belajar, dan selalu mematuhi apa yang telah dikatakan gurunya. Itulah 4 poin adab kita sebagai murid kepada gurunya. Jangan sekali kita berlaku kasar kepada guru atau kita tidak sopan kepada guru kita. Kita dituntut untuk berlaku baik kepada guru kita dan mematuhi apa yang dikatakannya. Selagi itu baik untuk kita sendiri. Nah, dari 4 adab kita sebagai murid kepada guru dapat disimpulkan kita harus berperilaku sopan kepada orang guru, tidak cabut dalam saat pembelajaran. Selanjutnya itu ada beberapa contoh yang kita tampilkan melalui slide pembelajaran kita hari ini. Itu contoh berbakti kepada orang tua. Itu ada seorang anak mencium tangan orang tuanya. Dan gimana yang contoh tidak berbakti kepada orang tua, yang tidak patut kita contoh, itu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, gimana contoh kita berbakti kepada orang guru? Itu dengan berperilaku sopan, datang ke sekolah dengan mencium tangan gurunya, pulang ucapkan salam dan mencium tangan gurunya. Itulah contoh berlaku sopan kepada guru atau berbakti kepada orang guru kita. Nah, gimana contoh tidak berbakti seorang murid kepada gurunya? Ya, berperilaku tidak sopan dengan gurunya. Nah, sebagai gambar yang telah ada di slide, itu seorang murid berperilaku tidak baik dengan gurunya. Nah, jangan sekali kita mencontoh hal-hal yang buruk seperti digambar. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Kita diajarkan untuk berbakti kepada orang tua dan guru kita, dan di mana lingkungan kita berada, maupun itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kita harus berperilaku baik, sopan dan santun, tidak hanya kepada guru kita saja atau orang tua kita saja, tapi kepada lingkungan kita juga kita terapkan. Jangan sekali kita berlaku tidak sopan, berlaku yang tidak senonoh, yang tidak wajar dipandang oleh masyarakat. Itu akan membuat kita lebih buruk. Nah, itulah presentasi Bapak hari ini. Semoga materi yang telah Bapak sampaikan dapat dijalani dengan baik. Akhirul kalam, la muwaffiq wa mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.